Halo Pisces, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang hoki kamu di bulan Januari 2021. Namun kita shuffle dulu kartunya. Ini tuh energinya bisa ketarik sampai di bulan Februari dan Maret ya. Bahkan kita lihat yang positifnya ya, jika terjadi di bulan Januari maka dia juga akan terbawa sampai akhir Februari. Mudah-mudahan lebih banyak baiknya ya. Hokinya tuh hoki banget, mudah-mudahan ya. Nah, ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan ya. Jadi kalau kamu ingin personal reading dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang akan saya tampilkan di video ini ya. Dan itu adalah personal reading berbiaya, jadi kita sesuaikan dengan paket-paketannya ya. Oke, saya shuffle dulu kartunya ya. Kita perbaiki dulu posisi kameranya. Oke, kita shuffle dulu ya Pisces. Apakah hoki kamu di bulan Januari dalam cinta, karir maupun keuangan ya? Pisces, bottom of the decknya ada The Lovers ya. Kita cari bantuan dari klarifikasinya dari oracle ya. Reconciliation, wedding, wow, forgiving and learning, this could be the one. Trust ya, di bottom of the decknya ada heart to heart conversation. Oke, yang pertama di sini ya, saya melihat di sini ya Pisces, saya melihat di sini kalian akan mendapatkan ya kebahagiaan, keromantisan, kehangatan ya di sini ya. Kalau dalam cinta ya, kita tarik dulu orakelnya ya. Ini nanti pembacaan terakhir. Kalian akan mendapatkan cinta ya, kebahagiaan, kehangatan, keromantisan. Jadi ini kalau yang masih mencari cinta, kalian akan mendapatkan seseorang sesuai dengan ekspektasi kamu gitu ya. Ini akan membuat kamu sangat bahagia ya. Kalau kalian sudah berpacaran, hubungan kalian ini akan semakin romantis, semakin hangat gitu ya, semakin happy lah ya. Kalau kalian sudah menikah atau yang berpacaran ya sama gitu, ada yang bahkan akan memiliki anak gitu ya di bulan Januari ini. Mungkin kehadiran seorang anak inilah yang mungkin akan mengikat hubungan kalian gitu ya. Kemudian sepertinya pasangan kamu ini sudah takluk gitu ya sama kamu gitu, sudah ya gimana ya, dia sudah nggak mampu untuk menghindari kamu lagi gitu, karena mungkin perhatian kamu sama dia ya. Jadi dia sudah apa ya, terikat sama kamu gitu ya, terpikat juga, nggak bisa lepas lagi gitu ya Pisces. Kemudian segala beban yang kamu pikul selama ini tuh akan terlepaskan dari pundak kamu gitu, karena memang alam semesta sudah meringankan kamu gitu. Kalau kamu yang punya hubungan yang sedang on off atau sedang break, saya merasa di sini kalian akan kembali lagi ya. Pasangan kalian ingin kembali lagi dengan kalian. Dan berarti ada transformation ya, ada transformation. Jadi kalian dan hubungan kalian ini akan ada sebuah perubahan besar ya. Kalau kalian masih mencari pasangan yang kemarin kalian sulit banget jalani satu hubungan dalam jangka panjang, kali ini akan ada perubahan yang membuat kamu itu bisa bertahan ya dalam hubungan yang panjang gitu. Ya, pasangan kamu ini cukup menjaga kamu, dia akan ya, siapapun yang kalian dealing ya, saya rasa dia akan memperjuangkan kamu gitu. Dia ingin kamu tuh milik dia doang gitu, nggak akan dilepaskan untuk yang lainnya. Dia tahu kamu itu banyak yang naksir gitu, yang targetin, makanya dia berusaha keras untuk mendapatkan kamu, melindungi kamu dari orang-orang yang ingin apa ya,
memanipulasi kamu, atau hanya memanfaatkan kamu doang gitu ya, secara fisik maupun secara materi gitu ya. Dia akan melindungi kamu gitu. Kemudian kalian yang mungkin cinta segitiga di sini, saya merasa kalian akan dia akan memilih kamu gitu ya. Dia akan berproses untuk memilih kamu gitu, meninggalkan seseorang yang lain demi kamu gitu. Saat ini dia sedang berpikir seperti itu ya. Dia sedang memantau situasi gitu ya, untuk bagaimana caranya bisa menstabilkan hubungan ini lagi gitu ya. Karena sesungguhnya dia juga merasa terbebani. Dia menilai kamu, membandingkan kamu dengan hubungan lainnya gitu. Dia melihat kamu itu lebih bisa diandalkan, lebih bisa diharapkan gitu, bisa untuk menopang dia, menguatkan dia. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada strength di sini, kekuatan. Kamu itu seseorang yang sabar menghadapi karakter dia. Makanya di sini dia tuh sedang berada di dua pilihan, tetapi matanya tuh tertuju ke kamu kan gitu. Karena kamu memang sudah bijaksana sama dia, sudah baik, sudah sabar, sudah berjuang dalam hubungan ini. Kamu sudah menuntun dia selama ini, memotivasi dia selama ini. Lah, kamulah yang dia pilih nantinya gitu ya. Kalau kalian yang sudah menikah dan dia ada hubungan lainnya, saya rasa dia akan lebih fokus ke kamu ya. Ya, dia akan berusaha keras untuk mempertahankan hubungan kalian. Dia mempertimbangkan semua, dia membandingkan, bukan membandingkan ya, dia menilai kamu dengan yang lain ya. Dan sebenarnya di sini ada sebuah pencerahan yang didapatkan. Dia akan healing dari seseorang yang lain untuk beranjak menuju ke kamu, karena dia tahu kamu adalah masa depan yang baik untuk dia. Di sini ada sedikit kekecewaan ya, yang mungkin kamu rasakan berulang kali dari dia ya. Semuanya akan terlepaskan gitu, karena ada date di sini, ada ten of Swords ya. Dan di sini di bottom of the decknya ada the Lovers. Maka ya, dia tahu dia sudah menyakiti kamu berkali-kali demi pihak ketiga itu. Entahlah, ada kalian yang cinta segitiga, ada juga yang dikontrol oleh orang tua, atau mungkin ada konflik dalam keluarga, tidak direstui ya. Saya rasa mungkin saja dia akan menyadari itu dan dia akan berubah. Dia tahu selama ini dia sudah mengecewakan kamu berkali-kali karena dia mendengarkan atau mengikuti pihak lain, mengikuti masukan mereka daripada mendengarkan kamu ya. Saya rasa dia akan berubah ya, karena di sini terbukti ada the Lovers. Cinta kalian memang sedang diuji, memang ada banyak hambatan, dan inilah hambatan terakhirnya. Kali ini dia akan memihak kepada kamu. Nah kan, kartu berikutnya ada Six of Wands, berarti kamulah pemenang dari kisah cinta ini gitu ya Pisces. Oke, kita masuk di pesan orakelnya. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Jadi di sini saya melihat di sini ya, makanya saya bilang tadi yang sedang break akan kembali lagi bersatu ya. Ada reconciliation di sini. Bahkan beberapa dari kalian akan menemukan jodoh kalian ya. Yang tadi saya bilang di sini nyambung kan ya. Kalian mungkin akan menikah ya. Kalau kalian sudah menikah akan memiliki anak ya. Kalian lihat sendiri ya, kalian akan memiliki anak. Dan kalau kalian yang masih mencari pasangan, kalian akan bertemu dengan seseorang, mungkin teman lama kamu sudah kenal lama ya. Dan itu kamu nggak sangka bahwa dia adalah jodoh kalian ya. Namun kalian yang sudah berpacaran selama ini dan ada break, ada masalah besar dalam hubungan kalian, dan mungkin sementara ini kalian sedang break atau berproses dalam banyak masalah, saya rasa akan ada rekonsiliasi. Kalian akan kembali lagi, bahkan hubungan ini akan semakin serius, dan bahkan kalau kalian sudah berkomitmen akan menikah. Within this situation involves marriage ya. Ada forgiving and learning as you realize and help the past, you experience more love in your present moments. Berarti ya, beberapa dari kalian ini akan ya, kabar baik ini akan menyembuhkan luka kamu selama ini gitu. Apa yang membuat kamu merasa kecewa selama ini tuh, ketika kamu mendengarkan berita ini dari dia,
bahwa dia akan menikahi kamu, atau dia meminta maaf kepada kamu karena dia ingin serius dengan kamu, atau kalian yang sudah menikah itu ya, ketika kalian mendapat kabar baik bahwa kamu sedang hamil, dia akan apapun kesalahan kamu dia akan maafkan, dan saya rasa kalian akan saling memaafkan ya. Kalian akan membuka lembaran baru untuk memelihara lagi, memperjuangkan lagi rumah tangga ini ya, karena kehadiran seorang anak yang selama ini dia tunggu-tunggu. Mungkin sudah berkali-kali dia berharap anak, tapi ya mungkin sudah agak lama ya kalian itu gagal terus mendapatkan anak. Kali ini tuh insya Allah kalian akan mendapatkan anak ya. Dan itu situasi kalian ini yang buruk-buruk kemarin itu di 2021 akan terpulihkan karena ada forgiving and learning ya. Jadi kalian akan healing dari semua masa lalu yang toksik gitu ya. Kenapa situasinya semuanya akan berubah menjadi lebih baik ya, karena kalian adalah satu-satunya ya yang bisa membuat dia jatuh cinta gitu, merasa happy. Kamu spesial bagi dia gitu, karena kamu ini bukan hanya mencintai dia, tapi kamu juga memberi cinta, memberikan support positif ke dia, memberikan semangat, memberikan motivasi, sehingga dia tuh menjadi semakin dewasa gitu. Ada perubahan yang kamu lakukan yang terjadi pada dirinya sejak bertemu dengan kamu gitu ya. Yang kemarin dia buntu banget ketika mengenali kamu, berproses dalam hubungan bersama kamu itu membuat dia banyak berubah ya, dan dia rasa ya kamulah orang yang tepat ya. Dia tidak akan lari lagi dari hubungan kalian. Trust ya, the situation is calling for you have to have fight ya. Jadi situasi ini tentang keimanan ya. Jadi apapun yang terjadi ya dalam hubungan kalian itu hanyalah untuk menguji kepercayaan kalian masing-masing gitu. Kalau kalian masih saling percaya, hubungan ini akan masih bisa dibangun kembali ya. Jadi kuatkan kepercayaan kalian bersama pasangan kalian ya, karena kalau kalian sudah tidak saling percaya, maka walaupun kalian saling memaafkan, ini trauma kalian ini hanya akan membuat menciptakan biang kerok gitu ya, menjadi biang masalah gitu bulan-bulanan dalam hubungan kalian. Jadi kalau sudah maafkan ya lupakan, kembali membuka kepercayaan baru bersama pasangan kamu supaya hubungan ini masih bisa lanjut gitu ya. Untuk yang sudah menikah ya percaya saja deh gitu ya, percaya, positive thinking gitu ya. Apa yang kamu mungkin kurang yakin dengan perubahan dia, tetapi kali ini dia benar-benar berubah, dia ingin kamu percaya itu ya. Jangan patahkan semangat dia untuk berubah gitu, support dia ya, beri dia semangat. Di sini di bottom of the deck dari oracle ya, heart to heart conversation, honestly discuss your feelings with each other. Berarti dibutuhkan komunikasi yang terbuka di antara kalian berdua, heart to heart ya, bicara dari hati ke hati. Kalian perlu diskusikan masalah ini ya, apapun yang harus dipulihkan ya dibicarakan bersama, apapun yang harus dilupakan ya dibicarakan bersama, apapun yang harus dimaafkan ya harus kalian bicarakan gitu ya. Maksudnya bicara dari hati ke hati dulu lah, supaya kalian bisa satu hati gitu ya. Bangkitkan kepercayaan kalian masing-masing dengan cara bicara dari hati ke hati dulu ya. Kalian komit dulu ya. Bagaimana kalian bisa komit kalau kalian sendiri nggak saling terbuka, nggak bicara dari hati ke hati? Bagaimana kalian bisa komit kalau kalian sendiri sudah tidak saling percaya ya? Jadi sepertinya ada kartu susulan ya, dari oracle bottom of the deck ada retreat. It's time to disconnect it from the world. Jadi kali ini pasangan kalian itu sudah benar-benar ingin fokus hidup bersama kamu, melepaskan dunia kelamnya gitu ya. Dia ingin
bersama kamu selamanya, ya, menghabiskan sisa hidupnya bersama kamu selamanya. Namun kalian harus melalui proses transisi, ya. Sebelum itu kalian harus heart to heart dulu, saling memaafkan, bicara dari hati ke hati, saling terbuka, ya. Bangunkan kembali, ya, tumbuhkan kembali rasa saling percaya gitu, ya. Di situ baru hubungan kalian ini bisa langgeng gitu, ya. Kalian bisa happy gitu, ya. Kalau dalam hal karir, saya melihat di sini apapun, ya, yang sudah kamu usahakan di tahun-tahun kemarin, nggak ada yang sia-sia. Jadi kamu sudah banyak belajar, ya, dan kamu sudah menguasai beberapa bidang dalam pekerjaan kamu, dalam karir kamu. Saya rasa yang kemarin pekerjaan kamu merasa terlalu berat, ya, saya rasa akan semakin ringan gitu, karena kamu sudah tahu memanage waktu gitu, ya. Kamu sudah punya strategi yang cerdas untuk menyelesaikan tugas-tugas kamu. Waktunya kamu sudah susun gitu, ya, waktunya kapan harus mengerjakan tugas-tugas itu, menyelesaikannya. Jadi ke depan nanti kamu akan semakin ringan. Jadi apapun yang berat di tahun kemarin dalam menyelesaikan tugas-tugas kamu ini, saya rasa dengan kamu tahu mana yang prioritas gitu, ya, pisahkan mana yang utama gitu. Jangan menerima terlalu banyak pekerjaan di saat kamu sedang banyak tugas gitu, ya. Ya, kita boleh, ya, melakukan lebih, tapi setelah kita selesaikan yang penting-penting dulu gitu. Kita boleh mencari pekerjaan tambahan, tapi kita harus melihat lagi kondisi fisik kita, waktu kita, ya. Jadi jangan asal terima aja, numpuk aja gitu, ya. Itu akan malah bikin pusing. Mungkin itu yang menjadi beban kamu, karena kamu sendiri nggak ngatur gitu, ya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipending dulu gitu, ya. Atau mana yang harus kamu batasi dalam pekerjaan kamu. Yang nggak bisa kamu handle, ya jangan dipaksa gitu, ya. Dengan begitu kamu akan merasa ringan ke depan. Cara kerja kamu itu harus dirubah. Kalau kemarin kamu mau handle semuanya, kali ini kamu harus pisahkan mana yang penting untuk kamu handle gitu, ya. Karena di sini ada transformasi gitu. Belajar dari masa lalu. Pengalaman masa lalu itu terlalu kamu sendiri yang memilih pekerjaan yang terlalu berat, kamu terlalu mengambil resiko, tidak sesuaikan dengan kondisi kamu. Jadi ini seharusnya kalian transformasi, ya, pasang strategi baru gitu, baru, ya, jangan khawatir. Ya, tetap kamu akan mendapat perhatian dari atasan kalau kalian tahu, kalian tertata gitu, kalian disiplin, kalian lebih teratur dalam kerjaannya tuh. Kamu nggak ada salahnya kalian mengurangi tugas-tugas kalian. Yang penting kerjaan kalian itu bisa terselesaikan sesuai dan tepat pada waktunya, dan hasilnya lebih bagus daripada kamu nerima aja, nggak ada penolakan, akhirnya numpuk gitu, akhirnya nggak selesai semua. Kan otomatis kan atasan melihat kamu amburadul kan. Nah, kalau dengan kamu berubah cara kerja kamu, ya, kamu nggak menerima semuanya, kamu terima yang utama dulu. Bukannya kamu menolak, ya, tapi kamu membatasi gitu, khusus yang kamu mampu dulu deh, ya, kamu selesain dulu. Baru kalau memang ada tambahan lagi, yang penting yang utama ini kamu sudah selesaikan dulu gitu. Dengan begitu atasan kamu akan memperhatikan kamu. Jadi apapun persaingan kamu, jangan takut, ya, kamu akan tetap menjadi pemenang dalam persaingan kerja. Bahkan posisi kamu mungkin akan ketarik ke atas gitu, ya. Ada sukses di sini, ya. Ada perubahan, pada kemajuan gitu. Ya, jagalah posisi kamu, ya, karir kamu dengan baik, karena banyak yang akan mengincar posisi kamu, ya. Tapi kamu santai aja, ya. Gunakan bekal ilmu pengetahuan kamu dan pengalaman kamu itu agar kamu bisa bijaksana, ya. Kamu tetap fokus pada pekerjaan kamu,
pengalaman kerja kamu yang pernah kamu bekerja di mana saja, dan kamu sudah banyak adaptasi, banyak pergaulan ya, kerja tim, itu gunakan di saat ini, karena memang akan banyak sorotan terhadap kamu dari tim-tim kerja kamu. Akan ada persaingan, semakin tinggi angin, semakin tinggi pohon akan semakin kencang angin. Jadi bekal-bekal kamu itu kamu keluarkan semua gitu, untuk nggak perlu melawan. Kamu harus pakai otak, pakai strategi, pakai cerdik lah ya, menghadapi orang-orang yang licik. Ada yang ingin menjatuhkan kamu, ya kamu harus biasa aja, santai aja, fokus aja gitu. Hadapi mereka dengan kepala dingin gitu ya. Jadi kerjasamakan otak kamu dengan hati kamu dan perasaan kamu, agar kamu tidak terpancing emosi untuk melawan mereka gitu. Santai aja, fokus aja ke pekerjaan kamu gitu ya. Nanti biarkan semesta yang menetralkan kondisi kamu dengan para pesaing kamu. Dengan semakin kamu bijaksana, alam semesta akan memihak kepada kamu. Jadi karir kamu ini akan semakin stabil, maju ya, kuat fondasi kerja kamu itu ya. Dan kamu bisa menaklukkan orang-orang yang ingin menjatuhkan kamu tadi itu dengan ya cara yang bijaksana, karena di sini ada logika, ada pencerahan ya, ada keseimbangan, ada toleran, ada pertimbangan, pemikiran yang luas gitu ya. Jadi kamu lebih rileks, kamu tahu caranya menghadapi orang-orang seperti ini ya, orang pesaing kamu yang negatif itu, dan akhirnya mereka KO dari kamu ya. Beberapa dari mereka akan mungkin ada beberapa dari mereka akan mendukung kamu, kembali baik dengan kamu, bahkan ada yang minta maaf ya, bahkan ada yang mungkin sudah positive thinking dan mau bekerja sama dengan kamu gitu ya. Kalau keuangan, saya melihat di sini keuangan kalian tetap hasilnya akan sangat luar biasa ya. Ini bahkan beberapa dari kalian akan menikmati hasil ya. Keuangan kalian ini akan ada peningkatan ya, bahkan beberapa dari kalian bisa berlibur ya, dengan penghasilan kalian ini akan lebih gitu, dan kalian bisa berlibur, mengajak keluarga kalian untuk berlibur, kalian bisa memberikan hadiah untuk orang tua kalian, membuat orang tua kalian happy lah ya. Dengan begitu hubungan kamu dengan pasangan kamu, baik mereka tahu atau tidak, kalau kalian sudah membahagiakan orang tua kamu, pasti doanya akan untuk lebih baik lagi untuk kamu gitu. Orang tua itu kalau sudah mengangkat tangan untuk kita kepada Allah, otomatis yang didoakan akan baik-baik. Jadi kalau kita semakin baik kepada mereka ketika kita sedang berhasil, maka disitulah dia akan mengangkat tangan ya, mereka akan mengangkat tangan mendoakan, dan itu akan sangat didengar oleh Allah ketika kita selalu membuat mereka tersenyum bahagia gitu ya. Jadi gunakan keuangan, kestabilan kamu, keberuntungan kamu ini untuk bersedekah ya. Ya setidaknya ketika kamu pulang kerja itu adalah sedikit oleh-oleh yang bisa bikin ibu kamu atau ayah kamu di rumah tuh tersenyum, atau orang-orang rumah lah ya. Jadi di situ ya, keluarga, kebahagiaan keluarga itu penting. Sebelum kamu bersedekah di luar sana, kamu harus perhatikan dulu ya, di lingkungan keluarga kamu itu apakah mereka sudah mendapatkan ya, atau menikmati ya sedikit dari hasil kerja keras kamu gitu ya. Baru kamu boleh membahagiakan orang lain di luar dari keluarga kamu ya, terutama bahagiakan orang dalam rumah dulu ya, terutama orang tua kamu ya. Bagi kalian yang ingin menikah, keuangan kalian sangat mendukung ya, seperti itu. Kamu akan mendapat kepercayaan penuh dari atasan ya. Kalian akan semakin banyak diskusi ya dengan atasan untuk ya mungkin menyusun strategi untuk kemajuan perusahaan kalian. Saya rasa kalian akan naik pangkat ini. Seenggaknya kalian ini akan duduk di posisi yang seperti supervisor, tangan kanan bos ya, seperti itu. Jadi kamulah yang tahu
tentang kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Beberapa dari kalian bekerja di administrasi keuangan, dan kalian yang jelas akan dekat dengan bos kalian, ya. Dan ya seperti itu. Beberapa dari kalian ya keuangan kalian akan sangat baik, bahkan akan sangat mendukung untuk rencana pernikahan gitu ya. Dengan budget ya, kamu akan mendapatkan budget yang sesuai untuk merayakan pesta pernikahan gitu ya. Jadi keuangan kalian semakin meningkat ya. Ada sebuah transformasi besar-besaran baik dalam hubungan ya, atau dalam karir, atau dalam keuangan kalian tuh ada perpindahan fase di mana yang kemarin banyak sulitnya, banyak susahnya, banyak hutangnya, ke depan ya di bulan Januari start ini ya akan ada pemulihannya dan perubahan besar-besaran dalam fase kesulitan ke fase kemudahan gitu ya. Mudah dalam mendapatkan jodoh, mudah dalam mendapatkan kepercayaan gitu ya, mudah untuk memulihkan kepercayaan kalian yang tadi sudah luka. Pokoknya ada perubahan positif yang akan terjadi dalam hubungan kalian ini, dan itu akan sangat membuat kalian happy. Di awal Januari aja kalian sudah happy ya. Bagaimana dengan kehidupan selanjutnya, ya otomatis akan satu tingkat lebih baik daripada kondisi kalian yang kemarin. Apalagi kalau kalian sudah masuk ke hubungan yang halal gitu. Kalian yang masih komitmen belum ada pernikahan, akan ada pernikahan ya. Dan pernikahan kalian ini mungkin kalian satu sisi ya dengan pasangan kalian ini, akhirnya ya kondisi keuangan kalian itu semakin naik gitu ya, karena mungkin kalian satu sisi dalam rezeki. Jadi dengan dia rezeki kamu itu bertambah gitu ya, karena kalian sudah menyelamatkan hubungan kalian ya dengan menghalalkan hubungan ini ya. Kalau jadi rahmat ilahi itu lebih nyampe kepada hubungan-hubungan yang halal. Kalau kalian sudah menikah ya, kesabaran, doa-doa kalian, harapan kalian dengan cinta yang saling terbuka di antara kalian, disinilah kalian akan saling menyalurkan cinta satu sama lain. Disinilah akan timbul benih-benih cinta, dan ya kalian akan mendapatkan hasil dari cinta kalian itu, yaitu buah hati, kehadiran seorang buah hati gitu ya. Oke, dan kalian akan langgeng selamanya. Jadi cobalah untuk bijaksana menghadapi segala masalah yang terjadi dalam hubungan kalian. Tetap positive thinking, tetaplah memaafkan, tetaplah bekerja keras, gak ada yang sia-sia dari usaha kamu ya. Apapun yang sudah kalian lakukan di tahun kemarin atau kalian alami di tahun kemarin, akan ada perubahan sangat besar, perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kalian mungkin sudah berusaha untuk sukses ya di tahun 2021 ini mandek ya, saya rasa kedepannya akan terrealisasikan. Oke. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menginspirasi kamu Pisces. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.